Selamat siang, mudah-mudahan sudah bisa Jelas, dilihat. Pak. Sudah Ya, jelas. Ya. ya, selamat siang Bapak Ibu semua, khususnya Pak Andi sebagai moderator, Pak Priyono, kemudian Pak Konstantius dan Pak Agus yang dari satu kota dari Jogja, juga Mas Heri terutama sebagai ketua dan penggagas komunitas ini. Saya sapa khusus juga teman saya yang sejak kecil, Pak Hananto. Selamat siang, Mas Hananto. Ya. Baik, saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan pemikiran saya. 4 pilar kebangsaan dalam perspektif holarki. Mungkin kita berpikir apa itu holarki. Jadi holarki di sini nanti kami jelaskan, dan ini bukan seperti pilar yang tertera di sini. Kalau kita bicara pilar, biasanya kita akan membayangkan ada 4 pilar itu. Jadi ada 4 tiang. Meskipun di sini kalau dari MPR dan Undang-Undang Nomor 27 2009, kemudian benar nomornya, tapi tahunnya 2009 saya ingat ininya karena sejak tahun itu mulai banyak sosialisasi. Itu adalah konsep untuk memberi pemahaman tentang kebangsaan, sehingga ada 4 komponen. Berpikirnya seperti itu, seperti dari MPR yang digagas Pak Taufik Kemas kalau nggak salah pada waktu itu. Tetapi dengan istilah 4 pilar ini juga dapat menimbulkan permasalahan juga, karena kita tahu bahwa Pancasila adalah sebagai dasar dari segala sumber hukum dan dasar negara, ideologi juga. Jadi semua harus bersumber dari Pancasila. Kalau Pancasilanya hilang, bubar sebenarnya negara kita. Ini nanti akan saya jelaskan dalam perspektif holarki. Holarki ini sebenarnya kalau istilahnya saya lupa Pak Gun atau siapa ya, core of the core-nya itu, jadi inti dari segala inti, ahlinya ahli, kata yang dulu sempat populer. Jadi ketika kita menggunakan istilah 4 pilar, kita khawatir bahwa ini akan memarginalkan pemaknaan Pancasila, meskipun kemungkinan bertujuan untuk Pancasila sendiri, UUD 45 sendiri, NKRI sendiri, dan plus Pancasila, tetapi ini menjadi tidak imbang karena beberapa yang lain adalah produk dari Pancasila sebenarnya. Sehingga akan ada kerancuan, dan ketika ada masalah, kita tidak bisa memisahkan masing-masing sebenarnya. Nah, di sini pendekatan holarkis atau pandangan holonik ini merupakan pendekatan integralistik ya. Dalam hal ini kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang terpisah. Jadi background saya salah satunya adalah pada pendekatan sistem. Jadi saya berpikirnya nanti terkait dengan pendekatan sistem. Kemudian kalau ini saling terpisah, ini tadi sudah saya sampaikan akan menjadi mungkin suatu masalah di kemudian hari. Jadi kalau saya gambarkan pemikiran MPR adalah ini masing-masing ada pilar. Kalau di lagu kita tadi ada fondasi, kemudian ada harusnya fondasi, tetapi di sini digambarkan sebagai pilar, tapi fondasinya mana nggak muncul gitu kan. Untuk atapnya adalah kebangsaan kita. Kalau kita bayangkan pemikiran yang penganut dari 4 pilar tadi. Kemudian ini sedikit teori. Beberapa aturan itu saya tidak akan terlalu detail di sini. Ada aturan operasional yang akan mengatur interaksi sehari-hari. Kemudian aturan kolektif adalah aturan yang disepakati untuk memilih aturan operasional, aturan konstitusi. Ini untuk mengatur pemilihan aturan kolektif. Sebenarnya aturan konstitusi ini sebenarnya saya ada tulisan yang lain juga sebenarnya.
ini adalah mengarahkan, jadi kita tidak perlu semua diseragamkan sebenarnya, karena kecenderungan yang ada sekarang semua harus seragam dan di, di konteksnya diperkecil, sehingga justru karena Indonesia sangat beragam, ini tidak akan bagus ke depannya. Saya ada tulisan dan ada modelnya. Kemudian batas teratas piramid nanti akan dicapai tingkatan di mana aturan itu tidak bisa kita buat lagi, jadi sudah di luar kemampuan kita. Dalam konteks ini, Pancasila harus kita tempatkan sebagai meta constitutional rule, jadi sumber dari segala sumber hukum. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini cara hidup berbangsa dan bernegara, di mana batang tubuh ini menjadi sebenarnya tidak saya gambarkan nanti sebenarnya bagian setelah Pancasila, luarnya adalah batang tubuh. Oleh karena itu, penggunaan istilah 4 pilar akan mencampur adukkan dalam memahami esensi masing-masing hierarki yang ada. Kemudian kita masuk ke holon. Holon ini artinya holos, awal katanya dari holos, yang berarti keseluruhan atau wholeness ya kita bicara ininya. Dan ada akhiran on yang menunjukkan bagian atau partikel. Dalam holon ini kita bisa mengatakan sesuatu itu menjadi bagian keseluruhan, tapi keseluruhan juga bagian dari yang lebih besar lagi. Jadi dia jadi bagian dari yang lain, tapi juga menyusun bagian yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu core-nya nanti sebenarnya. Dalam arti suatu holon dapat terdiri dari beberapa holon, dan juga merupakan bagian holon yang lain. Holon senior ini yang yang sudah berkembang itu kita sebut lebih senior tanda petik ya. Jadi kalau kita bicara tubuh kita mungkin sel, kemudian dari sel jaringan kemudian setelah jaringan ada organ ini nanti subholon juga yang modelnya bukan yang seperti saya gambarkan di sini, nanti ada gambarnya. Kemudian dari jaringan organ membentuk tubuh kita dan seterusnya gitu ininya. Itu yang fisik ya, karena kalau kita lebih detail lagi mungkin nanti ada yang aspek spiritual, kesadaran dan sebagainya. Kemudian dia dapat mengorganisir dirinya sendiri, jadi self-adaptive, kemudian berevolusi menjadi holon yang lebih tinggi dengan tingkat kompleksitas dan kapabilitas yang lebih tinggi juga. Yang saat ini mungkin holon yang lebih besar ini suatu saat bisa menjadi holon junior, kemudian hari karena muncul yang di luarnya lagi. Jadi kalau dulu kita mungkin bicara suatu wilayah, kerajaan, kemudian ternyata menjadi negara bangsa, kemudian mungkin ke depannya adalah akan lebih besar lagi ininya. Kita bicara misalnya ASEAN dan sebagainya. Kemudian holon yang lebih besar akan melingkupi yang di bawahnya. Jadi holon yang lebih besar ini sebaiknya tidak meninggalkan apa yang sudah ada sebelumnya. Ini saya agak percepat supaya segera masuk ke intinya. Jadi kalau kita gambarkan ini holon juniornya, jadi yang bagian core-nya, kemudian makin ke bawah makin kompleks. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini yang junior, kemudian yang ini ada tadi yang tubuh kita, yang luar misalnya ini organ, dari dan ini organ sirkulasi termasuk darah, kemudian ini mungkin organ syaraf dan sebagainya. Jadi ini contoh beberapa. Contohnya adalah perkembangan masyarakat, ini bisa kita gambarkan juga. Jadi awalnya adalah klan yang untuk bertahan hidup, kemudian suku yang berbasis etnik, kemudian feodal, kemudian negara pada tahap awal, ini masih
mungkin kerajaan, kemudian ada corporate states ini di kepentingan umum dan sebagainya, itu yang lebih di ini. Kita mungkin belum sampai ke holistic mass work ya. Jadi kemungkinan nanti tidak ada negara ini, ada suatu lembaga yang besar. Kemudian kita masuk inti 4 pilar kebangsaan atau bukan pilar dapat dikritisi dari sudut pandang yang berbeda dengan menggunakan pendekatan holonik. Saya gunakan pendekatan holonik yang ini, yang organik ini ya. Yaitu dengan mempergunakan ini holonik, pilar-pilar yang disebut digunakan sebagai pembentuk holon sebenarnya. Jadi yang selama ini kita sebut pilar, sebenarnya bagian dari holonik, tapi posisinya di mana. Ini nanti bisa jadi bagian dari diskusi kita, supaya lebih tajam nanti. Dalam hal ini 4 pilar kebangsaan kita susun secara holarkis, mengikuti bentuk holarki perkembangan, jadi yang konsentrik tadi, yaitu holon yang akan melingkupi subholon di bawahnya. Jadi kalau saya memodelkan adalah semacam ini. Jadi core of the core-nya dari sistem kebangsaan Indonesia adalah Pancasila. Kemudian kita terdiri dari banyak bangsa. Pancasila ini juga akan dilingkupi oleh keberagaman. Kemudian dari keberagaman muncul kebangsaan, dan di sini mulai kita harus atur konsensus-konsensus yang kita bikin. Jadi ini ada UUD 45, nanti ada turunannya ya, tentunya undang-undang dan sebagainya. Tapi nanti undang-undang itu bisa tidak harus di luarnya ini, tapi mungkin ada masuk di beberapa titik yang tadi yang terserah kayak jaringan tadi. Kemudian nanti ada NKRI. Jadi kalau kita gambarkan ya mungkin seperti piramid tadi bisa, atau kalau ini kita masukkan seperti tulang belakang kita yang menopang semua ya ininya. Kemudian ini nanti bisa kita tambahkan, bisa kita kembangkan berikutnya sebenarnya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Satu hal, kalau ini lepas Pancasila masih ada, misalnya UUD ada amandemen dan sebagainya, itu belum akan merubah ininya. NKRI-nya mungkin masih bisa juga. Tetapi kalau ini yang rusak, core-nya ini rusak, semua hancur. Dan kita sekarang mengalami suatu kondisi di mana Bhinneka Tunggal Ika ini yang agak di dalam ya, mulai digoyahkan juga. Kemudian kebangsaan ini nanti kalau Bhinneka Tunggal Ika hilang, kebangsaan kita juga ada terpengaruh ininya. Kemudian kalau ini pelan-pelan dari Bhinneka Tunggal Ika, kalau Pancasilanya saat ini banyak yang masih mengakui Pancasila sebagai ini, tetapi konsep seperti apa yang mereka maksudkan itu kita harus hati-hati juga. Kemudian dengan pendekatan holonik ini menjadi apa ya? Ini mungkin intinya bukan satu pilar, tapi satu semacam ya holonik tadi bahasanya, yang membungkus subholon Pancasila dan yang membungkus subholon dan juga subholon yang lainnya seperti Bhinneka Tunggal Ika dan lainnya. Kemudian di atas subholon Pancasila tetap mendasarkan Pancasila karena core-nya kan adalah Pancasila. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai pembentuk sebenarnya supaya kita sebagai negara bangsa ini tetap satu. Kemudian kita harapkan akan membentuk holon kebangsaan yang kemudian diatur dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang turunannya, peraturan, dan sebagainya. Kita sudah sepakat mempertahankan pembukaan. Jadi kalau kita taruh pembukaan, kemungkinan ada di sebelum ini UUD 45 atau setelah Pancasila ini kita taruh preambulnya supaya tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau ditaruh di sini nanti terpengaruh juga.
Jadi mohon maaf, misalnya kalau kita pakai Piagam Jakarta, nanti maknanya juga akan berbeda. Kemudian posisi subkolon ini, ada suara yang masuk ya kayaknya. Posisi subkolon makin keluar, semakin jauh dari inti, maka subkolon tersebut akan lebih fleksibel, dalam arti lebih mudah diperbarui, dimodifikasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya batang tubuh itu di amandemen masih bisa, tetapi tetap harus berbasis pada apa yang sudah kita sepakati, kemudian otonomi daerah, apa derajatnya yang akan kita terapkan. Subkolon ini bisa hilang, lebur, dan meluruh. Tapi jika subkolon semakin dekat dengan yang inti tadi core-nya, maka meluruhnya subkolon Pancasila akan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan kita. Semua akan runtuh. Ya. Kemudian, merosotnya nilai kebangsaan tidak serta-merta menghancurkan NKRI, butuh waktu, tapi kebinekaan lebih cepat nanti. Ini kita rasakan ketika pilar-pilar kebangsaan yang berlapis dalam bentuk holon. Jadi di mana ini holon-holon ya sebenarnya. Coba diurai dan dihancurkan satu persatu dengan menggugat NKRI dengan bentuk misalnya federasi, kemudian pasal Undang-Undang Dasar 45 dan nilai-nilai kebangsaan. Dan ini kita tahu kebinekaan kita mulai diusik juga. Ini sudah mulai agak masuk sebenarnya. Kemudian sebagai penutup, ini sebaiknya segera kita istilahnya akhiri. 4 pilar itu memang tidak tepat karena kita akan membayangkan sebagai 4 tiang gitu, yang Pancasilanya tereduksi ya. Pilar dalam 4 pilar kebangsaan merupakan kumpulan subkolon, kita berpikirnya harus seperti itu. Jadi core sebagai core of the core dari kebangsaan kita. Kemudian jadi saya berpikirnya agak berbeda, ada yang dalam bentuk pilar, ada yang tadi fondasi, kemudian pilar, kemudian ada atapnya gitu. Kalau saya berpikirnya dari pendekatan holonik. 4 pilar kebangsaan pada hemat penulis bukan pemikiran bagaimana menempatkan pilar secara hierarkis formal, atau pemikiran yang menghadirkan Pancasila sebagai satu pilar yang sejajar dengan pilar yang sebenarnya diturunkan dari Pancasila, tapi merupakan pendekatan hologis yang menempatkan kebinekaan dan Pancasila sebagai subkolon utama. Kemudian permasalahan yang lain masih terjadi pemahaman yang tidak sama mengenai 4 pilar kebangsaan. Ada yang masih di 4 pilar pun kita masih ini yang di MPR itu. Ada yang ingin memasukkan bendera dan bahasa juga sebagai pilar tambahan. Kemudian sebagai satu pilar kebangsaan dapat mengakibatkan kita tidak akan merasakan jika ada pihak-pihak yang akan mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Karena kita terfokus hanya pada UUD 45 saja, kemudian mungkin kebinekaannya saja dan sebagainya. Dan fokus kita tidak akan holistik, tidak keseluruhan sistem. Jadi ketika satu digerogoti, mungkin mereka juga menggerogoti Pancasila, tapi kita nggak sadar gitu intinya. Kita terlalu sibuk dipancing untuk membahas hal-hal yang non esensial. Oke, pas 20 menit ya, 19 menit 12 detik, kami mengucapkan terima kasih. Saya bisa dihubungi di sini, janabatra@janabatra.ac.id atau di WA grupnya. Terima kasih Pak Andi, waktu saya kembalikan ke moderator. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Bapak. Terima kasih sekali. Salam Pancasila Pak Andi. Ya, sangat terima kasih sekali kepada Bapak Cungki Kusdarjito PhD